Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul Qur'an wa syahru siyam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru bihal dzunub wa tasluhu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Teman-teman jamaah JSSD Media rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan curahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingganya kita masih diberikan nikmat iman Islam untuk bisa melaksanakan ibadah, terutama kita berada di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bulan ini adalah menjadi bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika dahulu kala dari bulan Rajab sudah memulai doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna, dan kembalikan kami pada bulan Ramadan. Ma'asral hadirin, teman-teman jamaah media JSSD rahimakumullah. Pada bulan ini menjadi bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Karena pada bulan ini ada perintah yang Allah berikan, yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau masuk pada bulan suci Ramadan, beliau bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal yumni wal barakati latamannau an yakuna haulan kamila." Di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau saja seandainya manusia mengetahui apa saja yang terjadi, yang ada di dalam bulan suci Ramadan, dari keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, latamannau, maka mereka akan berangan-angan bahwasannya an yakuna haulan kamila, berharap 1 tahun diisi dengan bulan suci Ramadan, karena di dalam bulan suci Ramadan ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku rahimakumullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati fi Ramadan khamsu hisalin lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatku diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, yang mana keistimewaan ini, kemuliaan ini tidak sama sekali Allah berikan kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Apa salah satunya? Khuluful fammi shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indallah, lebih Allah sukai, lebih Allah cintai, lebih Allah senangi daripada minyak wangi yang bernama misik. Mengapa itu semua terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala ridho apabila ada seorang hamba yang mana mereka menahan dirinya dari segala lapar dan haus, sehingga tidak ada aktivitas
makanan yang mereka kunyah, minuman yang mereka minum, sehingganya Allah menjadi ridha dan bau mulutnya orang yang berpuasa nanti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak misik. Yang kedua, yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya annal malaikat tastaghfir lahum fi kulli laili wan nahar. Para malaikat ketika bulan suci Ramadan, yaitu mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih yang menahan dirinya untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman media JSSD rahimakumullah, Ramadan setiap tahun bakal kembali, setiap tahun akan datang, setiap tahun akan kembali, akan tetapi pertanyaannya, akankah diri kita sudah bisa kita memastikan diri kita akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya? Karena Ramadan setiap tahun kembali, akan tetapi jadikan Ramadan menjadi Ramadan terakhir kita. Agar apa? Agar kita bertambah semangat diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita keberkahan, sehingganya ketika kita sampai pada bulan Ramadan, kita tidak menyia-nyiakan bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Teman-teman JSSD Media rahimakumullah, sungguh rugi kata baginda Nabi apabila ada seseorang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bersama dengan bulan Ramadan, membersamai Ramadan, akan tetapi dosanya tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena mereka tidak mengambil manfaat dari apa yang ada pada bulan suci Ramadan. Sehingganya bulan Ramadan kita isi dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu siam, berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua siam, yang kedua qiyam, yaitu kita melaksanakan ibadah-ibadah di malam harinya. Kemudian yaitu membaca Al-Qur'an, karena dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Maka bagaimana kalau kita seandainya bertanya ulama-ulama kita pada zaman dahulu ketika sudah masuk bulan Ramadan, sama keadaan mereka seperti keadaan anak-anak kita dengan gadgetnya. Artinya apa? Artinya mereka sangat erat dan dekat hubungannya dengan Al-Quran. Dan yang keempat, kita bersedekah di bulan Ramadan. Dikatakan oleh baginda Nabi bahwasannya baginda Nabi adalah orang yang paling baik. Akan tetapi ketika Ramadan datang, ya, baiknya Nabi lebih dibanding bulan-bulan sebelumnya. Masya Allah. Dan yang terakhir, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar segala kita berharap kepada Allah agar dosa-dosa kita dihapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan ini menjadi momentum yang sangat berharga, momentum yang sangat bagus. Kalau seandainya tidak sekarang, lalu kapan lagi kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau Ramadan tidak bisa menjadikan kita baik, lalu kapan lagi kita mau berbuat baik? Ini adalah bulannya, ini adalah momentumnya, sehingganya insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, melainkan kita seperti bayi yang baru lahir, yaitu bersih, suci, putih. Itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa ketika berbuka nanti berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti apa yang sudah diajarkan melalui sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingganya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.